Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dengan judul analisis regresi dalam mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rahmat Subagio, SEMEI. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Uswatun Hasanah dengan NIM belakang 165, yang kedua Devita Jenny Nur Laila dengan NIM belakang 178, yang ketiga Dea Anes Setiamukti dengan NIM belakang 181, dan yang keempat Hilda Rohmah Zauzi dengan NIM belakang 188. Adapun subbab pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama konsep dasar regresi, yang kedua hubungan statistik dan deterministik, yang ketiga regresi versus kausalitas, yang keempat regresi versus korelasi, dan yang kelima terminologi dan notasi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar regresi. Pengertian analisis regresi. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah sebuah studi mengenai ketergantungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau biasa disebut juga dengan variabel bebas, dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Adapun tujuan dari analisis regresi yaitu yang pertama membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. Yang kedua menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Selanjutnya, jenis-jenis analisis regresi. Analisis regresi ini memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama analisis regresi linier. Analisis regresi linier merupakan analisis yang paling baik digunakan hanya jika ada hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Terdapat 2 jenis analisis regresi linier, yaitu yang pertama regresi linier berganda, di mana terdapat lebih dari satu variabel independen. Yang kedua regresi linier sederhana, yaitu jika hanya terdapat satu variabel independen saja. Jenis yang kedua yaitu analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik digunakan untuk menganalisis pernyataan tertutup dalam survei atau pernyataan yang menuntut respon numerik dalam survei. Jenis yang ketiga yaitu analisis regresi polinomial. Analisis regresi polinomial biasanya digunakan untuk menganalisis data lengkung, dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari satu. Regresi polinomial lebih baik digunakan ketika beberapa variabel memiliki eksponen dan sedikit yang tidak. Dan jenis yang terakhir yaitu analisis regresi bertahap. Analisis regresi bertahap merupakan proses semi-otomatis yang dengan model statistik dibangun baik dengan menambahkan atau menghapus variabel yang bergantung pada statistik T dari koefisien estimasi mereka. Analisis regresi bertahap direkomendasikan untuk digunakan jika terdapat beberapa variabel independen, di mana pemilihan variabel independen dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, contoh-contoh bentuk hubungan. Contohnya yaitu yang pertama berat badan orang dewasa laki-laki sampai taraf tertentu akan bergantung kepada tinggi badannya. Yang kedua, ketergantungan antara pengeluaran pribadi dan penghasilan setelah kena pajak atau pendapatan pribadi real. Analisis tersebut dapat membantu untuk memperkirakan nilai kecenderungan tambahan konsumsi atau MPC. Yang ketiga, hasil produksi padi akan sangat bergantung pada jumlah dan kualitas pupuk yang diberikan. Yang keempat, hasil omset penjualan sebuah toko yang dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung. Dan
Dan yang kelima, produktivitas kerja suatu instansi sangat bergantung pada motivasi kerja dan kompetensi pegawai pada institusi tersebut. Subbab yang kedua yaitu hubungan statistik dan deterministik. Analisis regresi berkenaan dengan apa yang kita sebut statistik, bukan sebagai hubungan fungsional atau deterministik, saling ketergantungan antara variabel seperti dalam ilmu fisika. Hubungan statistik antara variabel adalah bersifat random atau stokastik, sehingga hanya merupakan distribusi probabilitas. Pada sisi lain, hubungan deterministik tidak bersifat random atau stokastik. Dalam fenomena deterministik, kita dapat menentukan secara pasti hubungan antara variabel. Untuk subbab yang ketiga yaitu regresi kausalitas. Hubungan secara statistik secara logis dengan sendirinya tidak dapat mengakibatkan hubungan sebab akibat. Artinya, meskipun analisis regresi membahas mengenai ketergantungan satu variabel terhadap variabel lainnya, namun tidak selalu berarti bahwa ada hubungan sebab akibat. Pernyataan tersebut mengacu pada istilah yang digunakan Kendall dan Stewart, yaitu sebuah hubungan statistik betapapun kuatnya dan betapapun alasan yang diajukan cukup masuk akal, tidak akan pernah membangun sebuah hubungan sebab akibat. Ide mengenai hubungan sebab akibat harus berasal dari luar statistik atau secara khusus dari teori lain atau sumber lainnya, yaitu berdasarkan landasan teori. Contoh, kasus ketergantungan akan hasil panen terhadap suhu, curah hujan, sinar matahari, dan pupuk. Dalam kasus tersebut, tidak ada alasan statistik untuk mengasumsikan bahwa curah hujan tidak bergantung pada hasil panen, atau tidak bisa menentukan asumsi secara terbalik. Pada kenyataannya, kita memperlakukan hasil panen sebagai variabel dependen terhadap curah hujan, dengan asumsi faktor lain tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu logika dasar mengatakan bahwa hubungan secara terbalik tidak dapat dilakukan atau tidak berlaku sebab akibat, di mana tidak mungkin untuk mengontrol curah hujan dengan membuat variasi atau hasil panen. Selanjutnya adalah subbab yang keempat, yaitu terkait regresi korelasi. Dalam subbab ini dijelaskan terkait perbedaan konsep regresi dengan korelasi. Konsep analisis regresi yaitu menggunakan objek utama adalah mengukur kekuatan atau tingkat hubungan linear di antara dua variabel. Sedangkan konsep koefisien korelasi mengukur kekuatan hubungan secara linear. Dicontohkan yaitu mencari kekuatan hubungan korelasi koefisien antara nilai ujian statistik dengan nilai ujian matematika dalam bentuk korelasi. Jika dalam analisis regresi lebih fokus pada nilai ukuran-ukurannya, namun kita berusaha untuk membuat estimasi atau perkiraan dari nilai rata-rata suatu variabel dengan rata-rata ujian statistik berdasarkan nilai pagu atau tetap fixed dari variabel lainnya, yaitu nilai ujian matematika. Selanjutnya adalah terkait perbedaan mendasar regresi dengan korelasi. Regresi. Dalam analisis regresi terdapat asimetri pada bagaimana sebuah variabel dependen dan variabel penjelas diperlakukan. Variabel dependen diasumsikan sebagai nilai statistik acak serta bersifat stokastik atau acak, yaitu memiliki distribusi probabilitas. Variabel penjelas juga diasumsikan memiliki nilai pagu dalam sebuah proses sampling atau pengumpulan pengoleksian sampel secara berulang. Variabel penjelas bersifat tetap atau non-stokastik. Selanjutnya adalah terkait korelasi. Dalam analisis korelasi, dua variabel manapun diperlakukan secara simetris, tidak ada perbedaan antara variabel dependen dan variabel penjelas. Kedua variabel diasumsikan bersifat acak dari variabel-variabel yang sudah dipertanyakan. Terminologi atau istilah dalam analisis regresi.
1. Variabel dependent atau regresan adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel penjelas atau bebas atau independen. Yang kedua, variabel penjelas atau regresor adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependent. Yang ketiga, analisis regresi sederhana atau analisis regresi dua variabel, yaitu jika kita mempelajari keterikatan sebuah variabel dependent terhadap satu variabel penjelas. Yang keempat, analisis regresi berganda atau analisis regresi majemuk, yaitu mempelajari keterikatan satu variabel terhadap lebih dari satu variabel penjelas. Yang kelima, istilah stokastik atau acak adalah sebuah variabel yang dapat bernilai berapapun, negatif maupun positif, dengan probabilitas tertentu. Berikutnya notasi. Huruf Y melambangkan variabel dependent, huruf X melambangkan variabel penjelas, huruf kecil I dan T melambangkan observasi atau nilai ke I atau ke T. Variabel XKI atau XKT melambangkan observasi atau XK ke I atau ke T. Huruf kapital N atau kapital T melambangkan jumlah observasi atau total nilai dalam sebuah populasi. Huruf kecil n atau huruf kecil t melambangkan jumlah total observasi dalam sebuah sampel. Subscript I digunakan dalam data cross-section, data yang dikumpulkan pada satu periode. Subscript I digunakan dalam data time series, data yang dikumpulkan dalam satu rentang periode tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan dari kelompok kami bisa dipahami oleh audien. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.